Kehidupan sebelum Nabi Adam, apakah kamu pernah berpikir tentang itu? Ayo kita coba pecahkan misteri di balik masa prasejarah yang mengagumkan ini. Sebelum kedatangan Nabi Adam, bumi sudah ada dan penuh dengan misteri yang belum terungkap. Kita akan menjelajahi masa-masa prasejarah yang penuh dengan kejadian-kejadian yang menarik perhatian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman dan seislam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pernahkah kalian membayangkan bagaimana kehidupan di bumi sebelum adanya Nabi Adam? Misteri ini telah memancing rasa ingin tahu banyak orang selama berabad-abad. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam tentang kehidupan di masa prasejarah tersebut. Yuk, mari kita gali bersama-sama. Jauh sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, sejumlah ahli meyakini adanya bangsa Nisnas berdampingan dengan bangsa jin. Salah satu kota tempat peninggalan bangsa Nisnas adalah Spetsbergen. Di kota inilah banyak peninggalan dari bangsa yang telah musnah itu. Misalnya lukisan manusia bersayap ataupun makhluk setengah hewan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Lalu para khalifah memberikan pertanyaan, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Lantas Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dari ayat tersebut disimpulkan bahwa sudah ada orang yang merusak dan menumpahkan darah di bumi sebelum Nabi Adam diturunkan. Bangsa jin adalah penghuni bumi sebelum manusia. Namun tak hanya bangsa jin, ada 4 jenis makhluk penghuni bumi pra-manusia, yakni jin atau Abul Jan dan Banul Jan, bin, jan, dan iblis. Keempat jenis makhluk ini secara berurutan menggantikan jenis makhluk sebelumnya. Iblis adalah jenis makhluk terakhir dari bangsa jin. Proses penggantian itu dikarenakan mereka berperang satu sama lain. Puncaknya, iblis menjadi raja langit dan bumi, memberangus makhluk jenis lain yang gemar berperang dan menumpahkan darah. Selain ada jin, ada manusia sebelum Adam. Isyarat makhluk ini adalah makhluk yang melakukan pertumpahan darah. Namun bangsa jin tidak memiliki darah seperti manusia. Selain ada jin, ada manusia sebelum Adam. Isyarat makhluk ini adalah makhluk yang melakukan pertumpahan darah. Namun bangsa jin tidak memiliki darah seperti manusia. Yang memiliki darah adalah bangsa Nisnas. Mereka adalah makhluk berdaging. Umumnya mereka memiliki tubuh setengah manusia dan setengah binatang. Makhluk ini hidup sezaman dengan bangsa jin. Dan mereka termasuk yang ditumpas oleh iblis karena telah melakukan perusakan. Sisa bangsa Nisnas yang melarikan diri dari iblis bersembunyi di gunung, pantai, bahkan di dalam laut. Kedua bangsa ini, yaitu bangsa jin dan Nisnas, memiliki kecerdasan yang tidak biasa dan memiliki jejak peradaban yang mencengangkan hingga membuat peneliti tak ragu meneruskan penelitiannya. Sebab bukti berupa ukiran di dinding gua maupun artefak terlampau sulit untuk dipikirkan secara logis. Dari jejak lukisan dan peninggalan artefak, para ilmuwan menyimpulkan bahwa makhluk itu hidup sebelum Adam, tetapi mereka sudah mengembangkan teknologi yang canggih, melampaui manusia masa kini. Salah satu bukti kecanggihan itu adanya piramida, dan penemuan kota bawah laut atau kota tenggelam dalam bumi yang membuktikan bahwa makhluk-makhluk itu sedemikian cerdasnya. Bedanya dengan manusia Adam, ukuran otak bangsa Nisnas lebih kecil, tapi tenaganya luar biasa besarnya. Ciri umum bangsa Nisnas adalah manusia setengah binatang atau binatang setengah manusia. Misalnya seperti manusia berkepala burung dari Mesir kuno, juga seperti di Indonesia terdapat ukiran manusia berkepala binatang. Bangsa Nisnas memiliki postur yang lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Dengan kemampuan akal dan teknologi yang maju, mereka bisa membuat persenjataan yang melampaui zamannya dan sempurna. Sebelum Azazil diusir dari langit, dia diperintahkan Allah untuk membinasakan bangsa Nisnas. Karena Nisnas telah lupa akan tugas yang diberikan olehnya. Pasukan malaikat yang dipimpin Azazil dan pasukan burung berekor api menyerbu bumi yang dilengkapi dengan persenjataan. Sebagian dari bangsa Nisnas bisa melarikan diri dan membentuk koloni. Ada yang bertahan di bawah laut dan membentuk kota di bawah laut yang dikenal sebagai Putri Duyung. Sedangkan sebagian dari bangsa Nisnas yang memiliki tubuh manusia setengah binatang saling membantu untuk membangun peradaban baru di planet lain atau di dimensi lain. Kota itu disembunyikan ke dimensi lain, seperti dikenal peradaban Lemuria. Kehidupan di bumi sebelum kedatangan Nabi Adam adalah misteri yang terus menarik minat kita.
Meskipun kita tidak memiliki catatan sejarah yang jelas, spekulasi dan teori mengenai masa prasejarah ini terus menginspirasi imajinasi kita.